Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan Ibu Sifa ya di pembelajaran sejarah peminatan ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai kisah. Karena sebelumnya kalian sudah belajar tentang sejarah sebagai ilmu dan sejarah sebagai peristiwa. Nah, sekarang kita akan belajar tentang sejarah sebagai seni dan sejarah sebagai kisah ya. Nah, jadi yang membedakan itu kalau misalkan, sejarah sebagai seni ya, sejarah sebagai kisah. Nah, misalkan gini, seseorang yang meneliti tentang sejarah ya, dan menuangkan, tulisannya dalam perspektif dirinya sendiri. Misalkan gini, nah dulu itu pernah ada perang perang antara, suku Jawa dan suku Sunda. Nah, eee, waktu itu orang-orang Sunda, meyakini bahwa, putri kerajaan dari Sunda itu akan dinikahkan kepada putra dari kerajaan, Jawa, ya. Nah, tapi di tengah-tengah perjalanan orang-orang Sunda dihalau teh dipegat gitu ya, dicegat. Nah, katanya teh kata orang Jawa teh pas pas udah masuk, eee eee, apa namanya, daerah Jawa katanya gini, eee, ya ini mah pakai bahasa Indonesia ya, "Ngapain Anda ke sini?" Terus kata kata apa namanya, kata orang Sunda teh, "Saya akan, menikahkan, putri kerajaan kami kepada putra kerajaan Jawa," katanya gitu. Nah, eee, para para prajurit itu nggak tahu gitu ya tentang pernikahan tersebut, karena yang tahu itu hanya petinggi-petingginya misalkan ya gitu. Nah, terjadilah bentrokan di situ, bentrokan atau peperangan ya. Nah, padahal mah orang Sunda teh mau nikahin, nggak bawa senjata, nggak bawa senjata, bawanya apa, misalkan makanan, terus, pakaian untuk putri misalkan ya, kasarna mah urang mah waranginang gitu ya, tapi pas di tengah-tengah dicegat, da disangkanya mau menguasai daerah Jawa gitu ya. Nah jadi, eee sejarah sebagai kisah artinya di sini siapa dulu yang ceritanya, ya. Perspektifnya dari mana, ngelihatnya dari mana. Kalau misalkan dari, eee, Jawa, ya, mereka, menganggap bahwa kedatangan orang Sunda ingin menguasai Jawa. Padahal kata orang Sunda, mereka tidak ada niatan untuk menguasai, eee, Jawa, tapi ingin menikahkan putri kerajaannya kepada kerajaan, Jawa gitu ya. Nah, gitu ya. Terus misalkan, apa ya, eee, apalagi ya, kita ambil contoh, eee, oh iya, kayak misalkan gini, penjajahan ya. Nah, penjajahan yang dilakukan, oleh apa namanya, oleh Belanda ya, di kita taunya kan benar-benar menyengsarakan rakyat. Nah, padahal di mata Belanda yang sebenarnya menyengsarakan rakyat itu adalah orang Indonesia sendiri, ya, bangsawannya, gitu katanya, ya. Jadi, menurut orang Belanda yang apa namanya teh, yang, menjajah Indonesia itu adalah orang Indonesia sendiri. Ya, kalian harus tahu itu. Jadi, sejarah sebagai kisah artinya bagaimana orang tersebut, apa namanya, menceritakan sejarah dari perspektif dirinya sendiri, dari penafsiran dirinya sendiri, ya, seperti itu. Kemudian kalau misalkan sejarah sebagai, kisah
sejarah sebagai seni itu biasanya dituangkan ke dalam film, ya. Terus biasanya dibumbui oleh apa namanya teh, hal-hal yang menarik, ya. Misalkan dalam film apa namanya, eee, pemberontakan. Nah, biasanya ada unsur apa, keluarganya, padahal kan di fakta sejarahnya kan tidak ada gitu. Nah, itu ditambahkan oleh sutradara ataupun orang yang membaca dan menginterpretasikan atau, mmm, apa, mengimajinasikan gitu ya. Nah, kalian harus harus harus, apa namanya, harus tahu bedanya ya, kayak gitu. Nah, sekarang izin share screen ya, Ibu akan menjelaskan juga. Jadi, materi tentang sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai peristiwa, sejarah sebagai kisah, dan sejarah sebagai seni, Ibu anggap sudah beres ya. Kalian harus tahu perbedaannya. Izin share screen ya sebentar. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran baru ya tentang kelebihan dan kekurangan bentuk jenis sumber sejarah ya. Nah, jadi kalian harus tahu ya sumber sejarah itu kayak gimana aja ya. Yang pertama itu ada artefak, kemudian ada fosil, kemudian ada tekstual, kemudian ada non tekstual, terus ada kebendaan, kemudian ada visual, kemudian audiovisual dan tradisi lisan ya. Nah, Ibu, apa itu teh fakta sejarah teh? Nah, artefak atau artifak dalam bahasa Inggris merupakan benda arkeologi atau peninggalan benda-benda bersejarah, yaitu semua benda yang dibuat atau dimodifikasi oleh manusia yang dapat dipindahkan ya. Nah, secara arkeologi, artefak itu diartikan sebagai semua benda dari bahan alam yang dibuat oleh manusia dengan menerapkan teknologi tertentu yang sesuai dengan zamannya. Ciri penting dalam konsep tentang artefak bahwa benda-benda ini dapat dipindahkan ya atau movable ya dengan relatif mudah tanpa harus merusak atau menghancurkan terlebih dahulu ya. Nah, contoh artefak ini adalah alat-alat batu, logam, tulang, gerabah, prasasti lempeng, dan kertas, terus senjata-senjata logam ya seperti anak panah, mata panah dan lain-lain. Kemudian tanduk binatang dan lain sebagainya. Ya, jadi artefak itu adalah suatu benda ya yang merupakan peninggalan zaman dahulu ya, kemudian sifatnya kecil atau ringan gitu, bisa dipindah-pindahkan ya, nah kayak gitu. Nah, nih contohnya ada artefak pada masa Paleolitikum ya, kalian udah belajar waktu di sejarah apa namanya? Oh belum ya, belum belajar ya. Nanti di sejarah Indonesia kalian akan belajar tentang apa namanya? Zaman-zaman pembagian kehidupan atau kebudayaan di Indonesia ya. Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Neolitikum ya. Kalian akan belajar itu ya. Nah, nih ya Ibu akan apa namanya? Memperlihatkan bahwa ini adalah artefak dari masa Paleolitikum ya. Ini adalah gambar dari kapak genggam atau chopper ya, yang terbuat dari batu yang belum diasah. Jadi zaman dulu manusia-manusia purba di Indonesia menggunakan kapak genggam ini
untuk, apa namanya, memotong ya, walaupun belum 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 diasah gitu. Jadi untuk, eee, apa, berburu gitu ya, berburu, hewan hewan untuk makan ya. Nah, ini artefak Mesolitikum ya, masa Mesolitikum. Kalian nanti ya nanti belajar di sejarah Indonesia tentang masa-masa ini atau zaman-zaman ini ya. Nah, kalau misalkan tadi, masa apa namanya, Paleolitikum itu batunya masih kasar ya, belum diasah. Nah, tapi pada saat, Mesolitikum itu sudah mulai diasah gitu ya, walaupun tidak terlalu, eee, tajam ya. Nah, ini contoh peninggalan masa Mesolitikum, ada kapak Sumatera, ada kapak pendek, ada kejoken Modinger atau kyoken Modinger, kemudian ada batu pipisan. Nah, kalau kapak Sumatera kalian tahu ya kenapa disebut kapak Sumatera, dikarenakan ditemukannya banyak di Sumatera. Kemudian kapak pendek karena, lebih pendek dari kapak genggam kecil gitu ya. Kemudian ada Kyoken Modinger. Ibu, Kyoken Modinger itu apa? Kyoken Modinger itu adalah sampah, apa namanya, sampah apa namanya, kerang laut ya. Nah, jadi dulu ada manusia purba ya. Kalian harus tahu manusia purba itu ada dua macam ya. Yang pertama itu ada yang hidup di gua atau di daratan ya. Yang kedua ada juga yang hidup di gua tapi di pinggir laut. Nah, kalau misalkan untuk apa namanya, manusia purba yang hidup di pesisir gitu ya, makanan utamanya selain apa, berburu di hutan, itu mereka bisa, apa, menangkap ikan dan, mengambil kerang ya. Nah, ini adalah contoh dari, apa namanya teh, sampah dapur atau habis bekas makan ya, kerang zaman dulu. Nah, sekarang sudah membatu ya, teman-teman. Jadi sudah bertumpuk-tumpuk dan mereka menjadi batu ya. Nah, ini untuk batu pipisan. Ini biasanya untuk, apa, bukan menggiling ya, daging yang digini-gini supaya agak tipis, ya. Nah, kemudian ada artefak masa Neolitikum ya. Nah, kalau misalkan tadi, Paleolitikum masih kasar ya, belum diasah, kemudian Mesolitikum udah lumayan halus. Nah, pada saat Neolitikum itu benar-benar sangat halus ya. Kemudian nih contohnya adalah kapak persegi dan kapak lonjong nih. Bisa dilihat ya, ini lebih rapih ya, karena mereka sudah mengasah batunya ya. Kemudian ada juga artefak pada masa Megalitikum. Nah, kalau megalitikum itu lebih susah. Ibu kan kalau misalkan tadi kata Ibu, artefak itu bisa dipindahkan ya. Nah, untuk, kebudayaan megalitikum, itu memang bisa dipindahkan, tapi butuh usaha yang lebih. Kenapa? Karena yang namanya, zaman megalitikum itu menyangkut kepada batu-batu yang sangat besar ya. Nah, misalkan ini nih, ada kubur batu. Ya, jadi orang yang meninggal itu dikuburkan atau dimasukkan dalam kubur batu ini, ya. Kemudian ada menhir. Nah, menhir itu apa, Bu? Menhir itu adalah, kayak sebuah batu untuk mereka percaya bahwa, apa, menyimpan, sesajen di paling atas itu lebih gampang, apa namanya, sampai kepada nenek moyang. Karena zaman dulu memang, mereka itu tidak mempunyai agama ya, tapi mempunyai kepercayaan kepada roh nenek moyang ya. Kemudian ini arca batu ya sebagai lambang dari, roh nenek moyang. Terus kemudian ada waruga juga, di sini juga sama ya, apa, kayak kuburan gitu ya. Kemudian ini ada sarkofagus sama ini kubur batu juga. Kemudian ini punden berundak ya untuk menyimpan sesajen ya, sesajen pada masa dulu. Kemudian ada dolmen juga ya. Nah, ini kalian bisa lihat kalau misalkan di masa megalitikum itu batu-batunya itu lebih besar ya. Nah, kemudian ini ada artefak pada masa logam ya. Yang namanya masa logam pasti bukan dari batu lagi, tapi mereka sudah menemukan yang namanya logam ya.
Nah, ini ada Nekara, terus ada Moko, ini tuh tempat penyimpanan perhiasan ya. Kemudian ada kapak corong atau kapak sepatu. Nah, kapak tadinya yang batu sekarang sudah menjadi logam ya. Kemudian ada apa apa namanya? Kayak artefak kayak gini ya. Terus ada kendi juga kayak gitu. Nah, yang kedua itu fakta sejarah yang tadi pertama artefak, yang kedua itu ada fosil. Ibu, fosil itu apa? Fosil itu adalah tulang belulang yang sudah membatu, ya. Jadi ada proses-proses kimiawi dan biologi yang menyebabkan tulang-tulang tersebut menjadi membatu, ya. Jadi kalian kalau misalkan melihat apa namanya fosil dinosaurus itu beneran, ya. Karena memang dinosaurus itu memang ada sebelumnya, ya. Jadi, fosil fosil tersebut membatu, makanya bisa ditemukan oleh, para ilmuwan atau arkeolog ya. Nah, fosil itu berasal dari bahasa Latin atau fossilis, yang artinya diperoleh dengan menggali. Gak akan ada yang namanya fosil ada di atas tanah, betul? Nggak ada ya. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, fosil adalah sisa tulang belulang manusia atau sisa-sisa tumbuhan zaman purba yang telah membatu dan tertanam di dalam lapisan tanah ya. Jadi yang namanya fosil itu ada di dalam tanah ya, terus agak dalam. Kalau misalkan kamu menemukan, wah ini ada tulang nih, tapi di atas tanah, itu bukan fosil ya. Bisa aja tulang ayam, paha ayam yang kamu temukan gitu ya. Jadi itu bukan fosil karena belum membatu ya. Nah, jadi yang namanya fosil itu bisa tulang manusia, terus tulang hewan, bahkan tumbuhan ya. Jadi jangan salah, Ibu emang ada fosil tumbuhan? Ada, ya. Nah, kayak gitu. Nah, terdapat istilah fosilisasi, yaitu proses penimbunan sisa-sisa hewan atau tumbuhan yang terakumulasi dalam sedimen atau endapan-endapan, baik yang mengalami pengawetan secara menyeluruh, sebagian maupun jejaknya saja. Nah, beberapa syarat terjadinya pemfosilan antara lain organisme, yaitu mempunyai bagian tubuh yang keras, kemudian mengalami pengawetan, kemudian terbebas dari bakteri pembusuk, kemudian terjadi secara alamiah dan mengandung kadar oksigen dan jumlah yang sedikit, kemudian umurnya lebih dari 10.000 tahun. Nah, ini contoh gambar fosil manusia. Ya, lihat. Bisa dilihat ya. Ini apa namanya? Ditemukan di dalam tanah ya. Nah, kemudian ini juga gambar fosil gajah atau mamut ya. Nah, ini gajah zaman sekarang. Nah, ini mamut. Mamutnya itu mamahnya gajah zaman dulu ya. Jadi sebelum gajah, kalian harus tahu bahwa hewan-hewan yang ada sekarang itu merupakan bentuk evolusi ya. Semakin ke sini semakin kecil. Kenapa? Ada yang tahu? Kalian cari sendiri ya, kenapa hewan zaman dulu itu besar-besar, sedangkan zaman sekarang itu kecil. Ya, itu tugas dari ibu. Nah, fosil itu bermanfaat untuk mengetahui sejarah kehidupan bumi pada masa lampau atau menandai periode waktu. Ya, nah dari fosil ini kita mengetahui bahwa oh ternyata betul ya zaman dulu itu ada yang namanya dinosaurus ya. Oh, ternyata dinosaurus itu ada jenis ini, jenis itu, ada Pithecanthropus, ada apa, dinosaurus misalkan, ada Tyrannosaurus dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian tadi ya, apa, fakta sejarah atau sumber sejarah itu yang pertama ada artefak, yang kedua ada fosil, yang ketiga ada tekstual, ya. Nah, sumber sejarah tekstual adalah sumber yang berisi
keterangan peristiwa pada masa lalu yang disampaikan secara tertulis dengan menggunakan media tulis seperti batu, logam, kertas, dan lain sebagainya, ya. Nah, sumber tekstual dapat berupa prasasti, naskah kuno, laporan, surat kabar, buku harian, autobiografi, dan karya sastra. Nah, sedangkan beberapa contoh sumber sejarah tekstual antara lain yang pertama itu ada prasasti ya. Kalian nanti kalau ditanya prasasti itu bagian apa? Itu bagian dalam masuk ke dalam bagian tekstual ya. Nah, Ibu prasasti itu apa? Prasasti adalah maklumat yang dituliskan pada lempengan batu, logam, daun, daun tal atau lontar, daun lontar dan kayu ya. Penulisan prasasti dirumuskan menurut kaidah-kaidah tertentu ya. Nah, jadi kalau misalkan ada tulisan-tulisan seperti ini ya dalam batu, terus logam, terus di tembok-tembok gua, bukan, kalau tembok gua beda lagi ya, maaf. Nah, kalau misalkan ada di batu, kemudian ada di daun lontar, kemudian ada di kayu ya. Nah, tulisan-tulisan ini merupakan salah satu prasasti ya. Kalian harus ingat ya. Nah, ini merupakan contoh dari prasasti Kedukan Bukit. Peninggalan Kerajaan Sriwijaya menuliskan tentang berdirinya sebuah Winangan Tamuan oleh Dapung Tahyang. Ya, jadi bukan ecek-ecek yang ada di sini, tapi sejarah. Ya, mereka menuliskan sejarah kerajaan mereka sendiri di sini. Ya, kalian harus ini. Nah, kemudian ini ada Kitab Negara Kertagama. Nah, dituliskan dalam daun lontar oleh Empu Prapanca, ya. Nah, si Kitab Negara Kertagama ini menuliskan tentang kerajaan Majapahit, ya. Nah, ini juga ada naskah teks proklamasi yang kekinian, ya. Eh, Teks proklamasi ini merupakan sumber sejarah bersifat tekstual. Kenapa? Karena dituliskan. Ya, jadi kalian harus tahu bahwa yang namanya tekstual itu pasti dituliskan. Maaf ya. Mengerti ya? Nah, kemudian ada biografi atau autobiografi ya. Biografi itu adalah penulisan kisah seseorang ya. Kalau autobiografi jadi gini, kalau biografi itu memang persamaannya itu sama-sama memuat cerita tentang seseorang ya. Tapi kalau misalkan alhamdulillah. Nah, ini contoh buku biografi ya, ada biografi Bung Hatta dan biografi Bung Karno ya. Jadi benar-benar kisahnya itu dituliskan dalam biografi ya, kalian harus tahu. Kemudian nih ada non tekstual ya. Tadi Ibu salah ya kalau misalkan gambar yang ada di gua ya, itu merupakan non tekstual karena biasanya mereka berupa gambar bukan tulisan. Ya, kalau tadi tekstual itu adalah tulisan, yang ini non tekstual atau cuman hanya gambar. Ya. Nah, ini gambar cap tangan di Goa Leang-Leang Maros, Sulawesi Selatan. Nah, ini jangan salah ya kalian, ini adalah tangan manusia purba zaman dulu, ya. Kemudian ini juga relief atau pahatan di Candi Borobudur, ya. Ini non tekstual karena tidak ada tulisannya, ya. Kemudian ini juga foto, ya. Foto proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Nah, kalian bisa lihat di sini tabel kelebihan dan kekurangan artefak fosil, tekstual dan non tekstual ya. Kalian bisa tulis
pengertian, kekurangan dan kelebihan dari, 4, apa namanya, sumber sejarah yang Ibu sudah jelaskan ya. Ada artefak, fosil, tekstual, dan non-tekstual ya. Mungkin segitu dulu ya pembelajaran, kita kali ini, sebelumnya Ibu Ibu meminta maaf ya karena telat, dan terima kasih atas, apa namanya, partisipasi kalian. Ibu tunggu tadi ya tugas kenapa apa, hewan-hewan zaman dulu itu pada besar, tapi, seiring berjalannya waktu zaman sekarang itu jadi mengecil gitu ya. Kemudian kalian juga tuliskan, tabel kelebihan kekurangan artefak, fosil tekstual dan non tekstual ya. Nah, ini kalian bisa tulis. Oke, mungkin segitu aja pembelajaran, kita kali ini. Kita akan belajar minggu depan ya, tentang materi yang berbeda ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau ada yang tidak mengerti, silakan chat Ibu. Oke. Assalamualaikum.